aku sebodoh itu gitu, mau dinikahin sama orang temperamental seperti dia. Udah temperamental nggak kerja lagi. Iya, pengen ngerasain kayak ada hasrat, pengen ngerasain kayak gitu berhubungan selain sama suamiku. Yang taunya intinya aku itu di hotel itu sama bapak mertua aku disuruh telanjang. Ya aku beneran. Karena habis mandi suruh kan tuh, coba gitu. Udah, aku dikasih uang tuh karena aku punya riwayat hutang juga tuh ke bapak mertua. Pastikan lagi ya, calon pasangan kalian itu, calon suami kalian itu udah bekerja aja udah. Lu mau makan kon doang? Enggak mau. Nggak mau kan? Kapok. Tapi ini Kak Caca mau loh, selama beberapa tahun dia cuma makan kon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini punya suami mokondo alias modal doang. Tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, selamat malam Kak Caca. Malam. Caca Handika. Na 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 na. Ya nggak sih lagunya ya? Iya kayaknya. Oke, Kak Caca, terima kasih nih udah hadir di studio AJB ya. Ya. Jadi Kak Caca ini punya mantan suami ya? Mantan suami atau masih jadi suami nih? Iya, belum resmi. Oh, belum resmi. Belum Oke. resmi pisah. Belum resmi pisah. Ini mau kondo. Betul. Oke. Nah, ini mungkin Kak Caca bisa langsung cerita aja kali Kak ya. Biar sayanya nggak terlalu banyak nanya lagi ya. Boleh. Oke. Gimana nih ceritanya Kak Caca? Dari pertama kenal sama suami. Itu pada tahun 2018. Itu juga kenalnya di games. Oh, oke. Ya, game PC. Kebetulan aku itu kerja di perusahaan farmasi di daerah Jakarta Pusat. Kebetulan pegang area Jakarta Pusat. Nah, waktu itu mungkin aku kesibukannya kan jenuh, pasti larinya ke games gitu. Game yang berpasang-pasangan tuh kayak ada couple gitu lah. Aku main games itu. Kemudian ketemulah sama suami di game itu. Kayak dating apps aja lah ya. Cuma bedanya ini lewat game. Games ya. Iya. Main game, ketemu, couplean. Lama-lama chattingan segala macam, kenalan, say hello. Terus ada suatu meet up event game tersebut di daerah Jakarta Pusat juga. Ketemulah di situ. Nah, sudah ketemu, first time banget. Aku lihat kok kayak bocah banget. Look pertama kali first impression itu bocah banget gitu. Aku pikir usia 17 tahun. Ternyata cuman usianya itu nggak beda jauh dari aku sih, memang 1 tahun lebih tua aku. Waktu zaman tahun 2018 mungkin usia aku 22 dan dia 21. Oh, oke. Berarti masih muda ya Kak Caca ya? Iya. Sekarang kan udah 28 tahun. Udah beranak pinak juga. 28 tahun udah beranak pinak? Iya, maksudnya udah lebih dari satu, anaknya udah 2. Sayang sekali dia. Oke. Lanjut, ketemu kan. Aku dulu itu zaman aku bisa bawa moge kayak Lady Bakers gitu kan. Dari Bekasi ke event sana tuh Jakarta Pusat. Setelah sampai kan ketemu tuh. Oke. Abis setelah ketemu, minggu depannya rencana ketemu lagi sama Pak Su kan.
Itu langsung ke rumahnya. Bener-bener dia Sherlock rumahnya. Aku dengan PD-nya datang langsung. Ya, secara cewek nyamperin ke rumah cowok ya kan. Yeah. Pasti mikirnya gimana gitu kan. Karena memang situasi kerjaan aku itu sama tempat rumah tinggal suami itu tuh deket banget, kayak kepleset nyampe lah. Gitu. 5 menit lah. Jadi ya udah akhirnya aku karena dia pasangan game aku, dia rela juga aku single, dia mungkin single juga. Ya udah jadi kita pacaran gitu. Tahun itu 2018 ya. Pacaran. Jadi aku mulai nggak bener nih, mulai nakal dalam arti aku kerja pulang pergi dari Bekasi, Jakpus itu sama ibu nggak boleh ngekos. Bener-bener kalau aku pulang malam 11:30 atau jam 2 pagi harus tetap pulang, intinya pulang gitu. Karena aku punya pacar di sana, jadi aku mulai nakal dalam arti aku boleh ngebohong orang tua. Jadi kayak aku nginep ya di rumah temen, padahal nginep di rumah pacar. Gitu. Dan orang tuanya kan aku juga dikenalin sama orang tuanya tuh, di welcome, ya orang tua gaul gitu kan. Mungkin memang bebas gitu ya. Cuman aku ya walaupun nginep di rumah pacarku itu, maksudnya suami dulu aku tuh sebelum jadi suami ya, masih pacaran. Itu aku tidurnya sama ibunya. Ibunya itu bener-bener baik sama aku gitu. Jadi karena aku sih mikirnya ibunya tahu nih si anak ini, suamiku ya, ngerasa nggak berguna gitu. Pas punya pacar jadi dia lebih memanfaatkan aku dibanding anaknya gitu. Terus karena aku deket sama keluarganya, terus ibunya juga misalkan kayak ada kerjaan, aku sering bantu. Kerjaannya dalam arti kerjaan yang ini loh. Kerjaan ibunya itu kayak misalkan dari orang luar nih. Karena ibunya ini kan punya suami juga orang luar. Orang Niger. Nah, orang Niger ini kerjaannya kayak ada transfer masuk gitu. Cari orang gitu. Akulah orang tersebut. Numpang transfer nih sekian-sekian. Sampai aku pernah di rekening aku tuh bisa sampai 1 M. Iya, dan aku ada fee-nya. Fee-nya itu juga aku nggak dikasih uang. Nah ibunya ini, aku kan dulu polos banget, nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu bakal kena pajak atau apa di nama aku kan. Gak ngerti sepolos itu dan sebodoh itu aku. Kalau sekarang kan udah tahu. Nah, aku kayak legowo aja gitu, kayak ikutin aja maunya ibunya dia itu. Terus dia iniin aku kayak misalkan yang tadi tuh nggak dikasih uang, tapi aku tuh kayak misalkan ibunya tuh ngebeliin aku emas, terus suka jajanin aku ke salon. Jadi kan aku ngerasa ibunya itu kayaknya baik banget sama aku. Walaupun anaknya kurang ajar sama aku. Setelah itu aku berjalan 1 tahun pacaran, mungkin dia bosen. Karena sebelum pacaran sama aku dia selalu dapet, alias sering bisa pakai pacarnya. Oh, oke. Gitu. Sedangkan aku nggak bisa. Aku selalu bilang ke dia, kalau kamu mau kayak gitu kamu harus nikahin aku dulu. Aku bilang gitu. Dia iyain. Dia tetap nggak maksa aku buat kayak gitu. Selingkuh lah dia. Gitu. Karena aku ngerasa mungkin aku ngerasa ibunya sayang sama aku atau gimana gitu kan. Selalu bela aku. Tahun pertama pacaran itu beneran dia selingkuh. Dia selingkuh sama istri orang yang belum resmi bercerai. Dibawa ke rumah. Rambutnya warna hijau, ngerokok. Roro Kidul. Iya, ada aku juga di situ. Ketemu sama ibunya. Langsung di situ ibunya bilang ke aku, "Cak, kamu diem aja, gak usah ngomong, biar mama yang ngomong," gitu. Maksudnya ngomong sama selingkuhnya.
dia. Kata ibunya gini, kamu kenapa mau sama anak saya yang udah punya pacar? Kata selingkuhannya, orang anak ibu yang ngejar-ngejar saya kok yang suka duluan sama saya. Terus kata ibunya, kenapa kamu mau? Kata gitu. Ya mau gimana lagi, pokoknya dengan santainya. Abis itu ibunya ngasih pilihan ke anaknya. Kamu mau pilih siapa? Aku atau dia gitu. Aku juga, dia bilang awalnya nggak pilih siapa-siapa. Padahal dalam hati aku dendam. Awas aja ya, maksudnya aku dalam hati mikir, awas aja kalau misalkan dia jawabannya milih dia. Lihat aja nanti. Dia jawabnya tetap nggak milih siapa-siapa. Terus aku ngomong, bisikin ke dia, kamu kok jahat banget sih? Emang aku salah apa sama kamu? Begitu. Aku sampai bela-belain kamu di depan kedua orang tua aku supaya baik namanya. Tapi dia kayak gitu. Mungkin karena aku juga mikir, oh mungkin karena aku nggak ngasih apa yang dia mau. Karena kan dia benar-benar selalu dapet. Kalau setiap pacaran selalu dapet berhubungan gitu sama pacarnya. Sedangkan aku nggak mau. Gitu. Akhirnya lama-lama dia milih aku. Oke, aku maafin dia. Dan cewek itu pulang. Udah, itu tahun pertama Enif. Tapi dikasih hadiah perselingkuhan itu. Karena dia bilang sama aku kalau belum nikah aku masih nikmati, maksudnya masih selama sebelum nikah sama kamu katanya aku masih mau main-main gitu. Oh gitu, ya udah dong. Akhirnya aku bales tuh. Tapi aku balesnya bukan tentang selingkuh juga, enggak, cuman bedanya aku balesnya itu ceritanya ada temanku itu ulang tahun. Pas ulang tahun itu dia benar-benar mau ngajak makan berdua aja sama aku gitu kan. Itu posisi dia di Jakarta, aku kan di Bekasi. Nah dia itu mau nganter pacarku ya, waktu masih jadi pacarku itu, aku ada tas ketinggalan, dia mau nganterin ya kan. Sedangkan posisi sini tuh aku lagi makan sama temen aku itu berdua cowok. Aku bilang ke dia aku lagi makan sama saudara. Dia percaya aja. Tapi ternyata aku tuh bohong. Dia nyamperin ke rumah dengan firasat dia nggak enak. Dia ketemu ibu aku juga udah bilang sama ibuku, kalau ada dia nanti datang bilang aja aku pergi sama saudara. Ibuku ngerti mau diajak kerja sama nih. Akhirnya si pacarku itu nggak yakin. Dia nungguin di depan pos perumahan aku. Nungguin tuh, bener nggak sih nih dia pergi sama saudaranya. Aku pulang tuh naik motor kan sama saudaraku dianterin. Sama temanku. Ketemulah, kepergok. Diberhentiin lah aku sama dia. Katanya sama saudaranya. Ini sama siapa? Kata gitu. Aku tetap masih di motor tuh. Ini temen aku, kenapa emangnya? Aku bilang gitu. Oh jadi kamu bohong? Ya kamu sendiri kemarin emang kamu gak bohong? Jadi kayak ngerasa, aku tuh pengen dia tuh ngerasain apa yang aku rasain gitu. Padahal aku juga cuman bukan selingkuh ya, memang temen aku ngajak makan aja ya aku mau gitu. Udah tuh, tapi dia nggak di situ juga aku nggak turun dari motor, aku tetap sama temanku tetap nganterin pulang sampai rumah. Dan dia pulang nangis sampai ngadu ke orang tuanya segitunya. Orang tuanya nelfon aku, pulang tuh dia. Terus sama temanku bilang, Cak, ini nggak apa-apa nih kalau gue balik aman, nggak bakal dijegat lagi gitu kan. Temanku takut. Enggak, udah aman, dia udah pulang kok, aku bilang gitu. Udah tuh temanku juga udah pulang. Ibunya nelfon kan, ibunya dia tuh, Cak ini kenapa? Dia nangis-nangis, katanya kamu selingkuh ya, katanya gitu. Enggak tante, aku bilang gitu.
orang aku cuma pergi makan, ya sih emang aku bohong. Ya udah maafin aku ya tante. Aku sampai minta maaf ke ibunya segitunya. Ibunya tuh ikut campur dari masa pacaran sampai menikah gitu kan. Selang setahun itu mau menuju 2 tahun pacaran. Itu mau menjelang pernikahan. Aku kan kalau 2018, 2019 ya. 2019 itu dia selingkuh lagi. Yang kedua kalinya. Jadi selingkuh dia itu bener-bener gak cuman sekali, kesekian kali. Cuma yang aku tahu ya 2 kali dan sisanya aku gak tahu. Yang kedua juga itu istri orang. Dia hobi banget ya sama istri orang, aku juga bingung. Yang kedua juga dia pernah kepergok di kos-kosan bareng. Aku sampai rela-rela bolos dari kerjaan aku demi buat ngemergokin dia doang. Ya emang sih di kosan gak berduaan, ada temen-temen yang lain kayak nongkrong-nongkrong gitu. Ternyata itu temen kayak bahasanya temen nyapnya gitu loh. Kayak dia tuh pakai kayak gitu. Aku nggak ngerti dulu tuh. Terus ngobat juga, aku nggak tahu dia senakal itu. Tapi aku tetap kayak kecintaan sama dia, tetap kayak terima apa adanya dia, tetap mau sama dia, tetap maafin dia. Dia mau selingkuh berkali-kali, nggak tahu, aku kayak manut aja gitu. Karena aku selalu mikir ibunya, selalu nggak enakan sama ibunya. Itu aja. Akhirnya ada suatu kejadian juga sebelum nikah ya. meet komunitas game lagi. Itu di Monas. Lucu banget itu asli. Ceritanya itu dia memang kayak sok kegantengan ya. Di situ posisi di meet up itu ada mantannya juga, ada pacarnya dan ada selingkuhannya. Gitu. Lengkap banget. Sebelum meet up juga mantannya itu ngechat aku, bilang nginfo, Cak, itu si dia itu jalan mau sama cewek lain. Aku nggak percaya dong, karena kan itu keluar dari mulut mantannya. Ya aku tetap percaya sama pacar aku dong, ya kan. Tapi aku bener-bener dikasih bukti gitu, dikasih yang pas meet up di Monas itu. Akhirnya bener-bener itu di situ kumpul semua kan, ada mantannya, ada pacarnya aku kan, ada selingkuhnya juga. Nah selingkuhnya nggak terima nih, karena mantannya ngaduin ke aku. Selingkuhnya ngomong gini, pokoknya jangan ada pisahin gue. Maksudnya dia mau ngeributin mantannya karena udah ngadu-ngadu. Di situ kayak apa ya? Kayak ngadu ayam gitu loh. Berantem bener-bener di umum, di muka umum. Berani banget itu cewek. Kayak semakai juga deh. Aku nggak tahu ya, aku karena bukan orang-orang kayak gitu, aku nggak ngerti juga. Maksudnya kayak nggak tahu malu gitu. Udah tuh berantem beneran si selingkuhannya sama mantannya. Dijambak, sampai beneran gak ada yang misahin. Aku belum tahu nih, belum lihat. Tapi akhirnya tuh aku ngelihat posisi mantannya dia itu udah bener-bener berdarah gitu loh kepalanya. Aku kan nggak tegaan orangnya ya. Bener posisi dia lagi di bawah, nah si selingkuhnya itu di atas kan, rambutnya panjang. Aku jambak, aku jadi gemes. Aku jambak, aku tarik, aku kepalanya. Karena aku juga ngerasa ngapain dia berantemin. Berarti bener apa yang dibilang sama mantannya itu. Ini selingkuhnya nggak terima, diaduin. Tapi pas aku kayak gitu, dia nggak bales, karena mungkin tahu dia salah kali ya. Udah tuh, abis dipisahin, udah aku ngomong lagi ke dia. Kamu beneran nih jalan sama dia? Dia ngaku. Ya udah, maksudnya aku maafin nih. Tolong jangan ketemu lagi. Kayaknya kalau semakin dilarang semakin menjadi-jadi. Di Monas itu udah aku ingetin ke cewek itu jangan ketemu lagi, tetap masih ketemu gitu. Aku akhirnya di situ sebenarnya pasrah, tapi orang tuanya pun kayak nguatin aku terus loh biar supaya aku nggak pisah sama anaknya gitu.
sampai dinikahin, sampai menikah. Di tahun 2020 pas zaman COVID. Itu tepatnya di bulan Juli. Nikah lah itu. Tapi sebelum nikah juga banyak banget dramanya itu, yang kayak misalkan mau survei honeymoon ya kan. Kejadian dibilang sama bapakku kalau mau menjelang menikah nggak boleh kemana-mana, masih wangi gitu ya. Tapi kita tetap nekat. Beneran aku pergi itu sebelum menikah kayaknya 2 minggu sebelum nikah. Itu kan udah mepet banget ya, emang nggak boleh kemana-mana. Tetap nekat aku ke mana? Ke puncak. Bawa mobil ibunya, ya kan? Bawa mobil ibunya. Ya kejadian lah tuh naas nabrak. Posisinya dia ini dia yang bawa dari puncak nih. Dia yang bawa. Nah, capek kan katanya. Posisi juga bensin kedip-kedip gitu kan. Bingung nih, gimana ya caranya supaya nyampe ke pom bensin, posisi macet. Ya kan? Terus akhirnya yaudah deh, aku dengan pedenya, karena aku kan sebenarnya udah bisa nyetir, cuma masih awam gimana, masih belum tahu semuanya gitu. Dia pun gak info apa-apa juga. Itu sini gantian kalau capek, aku bilang gitu. Beneran tuh gantian. Bodohnya aku, jadi pas banget aku yang ganti bawa nyetir mobil itu. Mesin mati. Aku mencet rem itu nggak berfungsi kan, kalau kecuali rem tangan kan, nabrak nabrak mobil orang tuh. Untungnya tuh nggak beruntun ya, untungnya si mobil itu yang belakangnya ada bannya itu, mobil itu tuh ngerem tangan, jadi aku nggak beruntun gitu kan. Ya udahlah, aku bilang mana nggak ada, jadi kan nyusahin ke orang tua kan, nggak bawa apa-apa, dalam hati ya udah habis semua itu, kayak sepulang dari puncak itu juga. Wah, pokoknya di situ dia tuh nggak ngeluarin apapun, selalu aku. Kayak misalkan rokok, jajan itu dia bersih, dia tinggal enak aja. Apa ya, diri story dia ini selama pacaran juga nggak kerjanya serabutan. Tapi aku terima padanya dia. Mungkin aku selalu berdoa sebenarnya supaya dia bisa jadi lebih baik, tapi doa aku kayaknya nggak nyampe deh. Sampai udah tuh kenal lah tuh sama yang mobil itu 500.000. Terus dia nanya, gimana nih, kan kamu yang nyetir, katanya gitu. Lah kan aku cuman baru gantiin doang, emang posisi yang istri aku kan. Ya kamu dong usaha. Aku bilang, kok gini banget dia, padahal jelas-jelas bekas dia gitu. Setidaknya kalau dia sebagai pacar yang baik, atau apalagi calon suami yang baik, itu tuh dia mengusahakan gitu. Ini enggak, ini semua limpahin ke aku. Bayarnya ke Caca? Aku yang bayar. Aku pun juga minta tolong ke orang tua aku juga, ke bapak aku. Pak tolongin Cak dulu, bantuin ini abis nabrak gitu kan. Tuh kan lagian sih dibilangin nggak denger katanya. Apes aku bilang gitu. Udah tuh habis itu udah nabrak itu, di situ aku mulai ragu nih menikah sama dia. Karena udah dikasih peringatan, apalagi yang soal uang gitu. Dia nggak bisa mengusahakan gimana menikah nanti gitu. Tapi tetap aku tuh kayak ada rasa dia harus jadi milik aku gitu. Karena aku udah mengusahakan mati-matian buat dia. Gak tahu di pikiran aku tuh kayak gitu. Karena aku juga ngerasa aku bisa cari uang, terus aku bisa nge-backup dia. Keenakan sampai menikah gitu kan. Menikah tuh di zaman COVID kan, menikah tuh. Itu juga konfliknya banyak banget. Nah, ibunya nggak seneng nih, mobilnya udah aku tabrakin, ya kan? Digadaikan lah, dia bilang speak-speaknya itu ibunya butuh uang, ya kan, buat modal nikah aku. Gadaikan lah. Aku minta tolong nih sama bapakku. Gimana nih
mobilnya udah kayak gini, udah mesinnya udah namanya habis tabrakan, ya kan? Ya udah bapakku juga nolongin dong. Ama tuh awalnya gadai 40.000. Gadai. Terus maulah bapakku bantu karena emang lagi ada waktu itu zaman-zaman Covid belum apa sih, perekonomiannya masih belum inilah, masih belum merosot banget. Oke, digadai 40. Bilangnya buat modal nikahku. Nyatanya pas udah buat nikah boro-boro nggak nyampe segitu. Receh banget, kayak bener seap adanya aja tuh ibunya. Ya paling kayak receh banget asli, nggak nyampe 10.000 juga nggak nyampe. Nggak nyampe 10.000? Iya, bayangin aja, ibuku mengusahakan juga biar nggak malu-maluin banget. Gimana sih orang tuaku kan namanya nikah di rumahku gitu kan. Aku bilang ya Allah kok gini banget ya. Aku sebenarnya udah mikir sebenarnya tuh orang tuaku tuh nggak menyetujui hubungan aku sama dia. Cuma akunya yang memaksa keras bilang, maksudnya dalam arti aku juga mikir ya, gimana ya kalau gimana sih, siapa sih yang nggak seneng dinikahin sama pacarnya? Aku mikir gitu. Terus aku lagi mikir, nanti kalau aku nolak lamaran, nanti aku jadi perawan tua nggak ya? Aku sebodoh itu. Waktu muda itu kayak cinta itu menggebu-gebu, kayak bahasa kayak tai kucing rasa coklat lah ya. Gitu, sebodoh itu. Dan ya pokoknya bodoh banget. Udah tuh, dan ibunya nggak bisa nebus, otomatis maunya jadi jual, tinggal nambahin katanya 20.000. Bapakku mengusahakan lagi, dapet, udah tuh kelar, jadi mobilnya hak milik bapakku gitu, yang udah bekas aku tabrakin. Ibunya kan ngerasa nggak seneng juga dong, punya mobil ditabrakin sama ini ya kan. Akhirnya dijual kan ke keluargaku gitu. Udah kita beli, menikah lah tuh, ya kan. Menikah itu pun juga dalam keadaan posisi dia nggak kerja, pengangguran. Semua diusahakan ibunya, dari seserahan segala macam, sampai aku pun ikut bantu buat ini aku sendiri kan, seserahan gitu. Terus apalagi ya, pokoknya aku sebodoh itu gitu, mau dinikahin sama orang temperamental seperti dia. Udah temperamental nggak kerja lagi? Iya. Dan aku mau nerima dia. Aduh. Bisa kan dibayangin gimana? Itu pas nikah juga, masa-masa pacaran dia juga udah ringan tangan tuh. Kayak pernah sih ada nih, aku kelupaan, sebelum nikah juga aku pernah diajak jalan-jalan satu family sama dia ke Bandung, tepatnya daerah Maribaya lah ya. Itu dia temperamental, mungkin abis ngobat kali ya, aku juga nggak tahu. Dia tiba-tiba kesel kali sama aku, padahal aku nggak tahu salah aku apa. Dia mukul di depan rame orang gitu loh. Aku mau nangis juga, aku malu, takut gitu. Ibunya juga diem aja, kakaknya juga, adik dia juga bilang, ya ampun, itu juga belum, maksudnya itu mau nikah juga loh. Aku bilang, masa sih aku harus nikah sama orang? Terus aku mikirnya, mungkin dia setelah nikah berubah kali ya, ngarepinnya gitu terus. Udah pokoknya setelah menikah itu pun juga nggak langsung berhubungan, ya kan? Capek juga besokannya tuh. Nah besokannya ya baru lah tuh kan malam pertama. Itu pun dia nyangkanya aku juga bilangnya dia tuh sebenarnya beruntung, maksudnya dalam arti beruntungnya aku pertama kali aku sama dia, asli sama dia. Mungkin kalau dia mah udah sama yang lain kan, enak banget dia. Ya kan, cuman dia mikirnya, katanya kok lo nggak berdarah, katanya gitu. Emang kalau perawan emang harus berdarah ya kan? Nggak juga kan, selaputnya kan berbeda-beda kan. Itu nyangkanya dia itu cemburunya keterlaluan, dalam arti nggak percayain orang yang, maksudnya ya gitu, nyangkanya aku udah sama yang lain gitu, nuduh-nuduh aku selingkuh terus. Karena kan orang yang selingkuh pasti kayak gitu, suka nuduh kan, padahal dia sendiri yang melakukannya gitu. Udah tuh dia bilang
Sampai berhubungan pun dia ngomong ke ibunya. Si Ca ini tuh, ya ampun aku makanya si Ca ini tuh nggak berdarah makin sampai seanak mami itu gitu. Pokoknya apa-apa ibunya gitu. Gimana sih? Sampai berhubungan pun diomongin sama ibunya, bayangin coba. Kira ya, padahal itu udah rahasia sebenarnya. Iya. Rahasia pribadi lah. Iya, ibunya kan jadinya nanya ke aku, bilang, kok bisa sih gitu kan? Ya aku mana tahu, aku bilang gini. Tahu-tahu langsung aku ada kabar baik kan. Itu pun aku berhubungnya di bulan apa ya? Juli. Nah, aku sebulan lewat sehari aja kan udah nggak head tuh, maksudnya sebulan lewat sehari kan. Aku langsung tes pack, langsung jadi tuh, bener kan, talk chair juga dia. Jadi, dan akhirnya kan aku lahiran tuh, lahirannya juga apa ya? Ibunya juga sampai ngomong ke aku tuh, lu hamil di luar nikah ya? Nah, ibunya kadang suka koslet juga, nggak ngotak gitu. Bayangin aja dari Agustus ke April pas 9 bulan. Kenapa dia mikir aku sampai dibilang hamil di luar nikah gitu. Kesel kan, bikin aku sakit hati terus gitu, kayak sabar gitu kan. Pas mau menjelang lahiran pun, anak pertama aku ya, sekarang usianya udah 4,5 tahun. Itu padahal aku posisi masih kerja. Ada BPJS. Cuma aku waktu itu cuman pegang uang pas-pasan buat lahiran normal. Aku loh yang pegang uang. Itu semua isi rumah, kayak maksudnya itu aku kan tinggal di rumah mertua ya. Jadi rumah mertua aku ini beda kamar gitu. Ini rumah mertua aku nih. Terus depannya itu ada satu kamar kosong. Jadi kamar kita gitu. Itu seisi rumah aku beli pakai uang aku sendiri tanpa uang dia. Kayak AC, terus TV, mungkin kayak kasur ya dari ibunya doang sih gitu kan. Kayak belanja kan aku juga nggak mungkin dong buat aku sendiri, otomatis ibunya juga gitu. Habis itu setelah itu semua yang aku menjelang akhiran nih, aku ulang tahun. Pas aku ulang tahun nih, jadi tuh anakku lahir pas aku ulang tahun. Aku ulang tahun itu di bulan April. Itu pagi-pagi ketuban aku rembes, ya kan? Aku cium dong, nggak berbau, ya kan? Terus dibawa tuh aku ke bidan. Terus sama ibunya juga. Ibunya pun bilang, aduh Ca, katanya, jangan manja napa, kayak gitu doang. Maksudnya apa ya dibilang manja itu? Itu pembukaan satu tapi nggak naik-naik. Pokoknya tuh malah akunya jadi dibikin stres sama ibunya. Kayak dia tuh marah, kayak aku tuh dibilangnya nggak bisa lahiran normal. Emang sih jujur aku takut. Gitu, pokoknya gimana sih, nggak disupport tapi malah dibikin kesel gitu. Itu posisi ibu bapak orang tua aku belum ada, maksudnya belum datang gitu kan. Sampai aku lahiran tuh dioper-oper. Maksudnya yang tadinya aku dari jam 6 pagi udah udah ketuban rembes ya kan. Lahirannya pun ujung-ujungnya jam 9:30 malam. Di hari itu juga. Jadi tadinya aku dibawa ke bidan Jakarta. Terus orang tua aku datang mau rencana lahiran di rumah sakit di Bekasi. Dibawa lagi ke Jakarta, dibawa lagi ke Bekasi, dibawa lagi ke Jakarta ujung-ujungnya. Itu 3 kali bolak-balik Jakarta. Bingung mau lahiran di mana gitu kan. Saking bener-bener pegangannya cuman 3 juta aja, itu tuh uang aku sendiri pribadi, dia itu 0% nggak ada, yang sama sekali. Beneran. Cuman modal badan doang gitu. Terus itu kan semua uang aku yang pegang kan, uang aku pribadi, uang milik aku gitu kan. Itu juga posisi aku udah cuti kerja kan, disuruh dia itu juga mempercepat cuti, 8 bulan aku disuruh cuti gitu sama dia. Padahal udah 1,5 bulan nih cutiku, kok belum lahir gitu kan. Pas lahiran tuh
Akhirnya bidannya itu ngerujuk aku ke rumah sakit yang non BPJS. Sialnya aku di situ, aku nggak ngerti sepolos itu badan aku di cover BPJS. Terus sebelum lahiran itu kan udah malam tuh ya, di rumah sakit Jakarta Utara. Itu namanya COVID, otomatis di swab dulu dong. Keluarlah 1 juta. Ya kan, 1 juta tuh swab dulu tuh. Cuman ditusuk hidung sama mulut, keluar 1.000 gitu kan. Itu pakai uang aku. Dia nggak ada, dia cuma nemenin, dampingin kayak patung. Nggak ada usaha-usahanya. Udah mana posisinya aku juga lagi flu, aku takut dipositifin ya kan. Udah tuh pas di swab ya alhamdulillah nggak dipositifin gitu, negatif. Oke, berarti lanjut di sesar karena kondisi kata dokternya itu ini ketubannya udah rembes terus keruh, jadi harus ditindak lanjutin. Posisi aku juga memang mata minus, ada punya riwayat asma, jadi kan otomatis harus di sesar. Iya betul, di SC. Udah tuh jam 9 malam keluar ya kan. Tapi sebelum itu juga harus DP sebelum operasi. Itu nge-DP rumah sakit kan. Harus DP 8 juta. Jebret. Itu dari mana? Sedangkan aku uang pas-pasan segitu. Orang tua aku juga kan posisi mengusahakan. Pasti bilang, laki lu mana gitu. Aku bingung dong mau cara baik-baikin dia gimana. Baik-baikin supaya bener-bener bertanggung jawab gitu kan. Aku bingung, di situ aku diem pas orang tua aku bilang, laki lu mana usahanya. Aku juga bingung di situ kan. Akhirnya kan aku punya moge. Moge aku itu ya mau nggak mau jadi barang-barang aku yang aku usahakan. Aku gadaikan dulu ke temen 10.000 dapet. Itu pun ke temen bapakku juga ngusahain, punya motor kan, ya udah dapet tuh buat DP ya kan. Abis itu total semua 15, itu bersih uang aku semua. Dia itu cuman bantu, ada temen aku ceritain jenguk dateng, temen aku dia pun cuman mengusahakan minjem. Misalkan kurang 5.000 gitu, tolongin dong buat lahiran gini gitu kan. Dikasih lah tuh sama temen aku loh. Dia ngomongin ke temen aku, minjem, tapi yang lunasin siapa? Aku, bukan dia. Dia cuman modal mengusahakan omongan minjem doang, tapi tetap kalau yang lunasin aku. Padahal aku bertanya loh, yang minjem siapa? Aku bilang gitu. Harusnya kamu usahain dong. Aku sampai ngomong, aku yang sakit, aku yang lahirin, aku juga yang bayar gitu semuanya. Kamu cuma numpang bikin sama cuman ngajarin doang. Aku bilang gitu. Di situ-situ setelah melahirkan anak pertama sebenarnya sering cekcok, ribut ya kan. Karena aku capek nungguin gitu, nggak kerja. Kerja cuman kayak misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan resign. Orangnya nggak bertahan. Setelah itu aku malas, setelah pasca melahirkan tuh aku tinggal, ibuku tuh nawarin buat aku itu tinggal di Bekasi. Tapi suami ini nggak setuju karena dia tuh biar nggak ketahuan jeleknya dia. Ya kan. Akhirnya aku nurut lah kan, namanya baru. Aku sebenarnya di situ tuh udah mikir buat ninggalin dia. Dalam arti, ya ampun ini aku udah kayak apa ya? Ntar kalau aku lanjutin nanti anakku baru lahir nggak ada bapaknya, bener nggak? Iya. Ya udah deh, aku coba kasih kesempatan buat dia. Gitu. Aku kasih kesempatan. Aku tetap lanjut. Aku tuh ngomong sendiri gitu, aku mau ngelanjut sama dia gitu. Padahal aku udah niat banget buat ninggalin dia, karena emang aku udah udah sekecewa itu sama dia gitu. Dia nggak ada usahanya,
selalu aku terus. Habis itu aku lanjut pasca melahirkan tetap tinggal si mertua. Terus seminggu baru lahiran aja aku udah disuruh gerabak-gerubuk sama ibunya. Kayak suruh nyuci ya kan segala macem. Itu kan rumah dia ini kayak tingkat 2. Tingkat 2 itu kayu gitu loh, tangga kayu. Aku jatuh dari ketinggian, pokoknya jatuh aja. Habis seminggu setelah melahirkan tuh jatuh. Terus aku dibawa tuh keluar darah kan, pokoknya keluar darah ada di kemaluan aku tuh. Kenapa nih, kan memang belum ini darah nifas kan, masih belum selesai nifas kan. Maksudnya darah itu beda, darah itu benar-benar banyak gitu, kayak pendarahan. Dibawa aku tuh ke rumah sakit lagi, ke rumah sakit yang daerah Jakarta Utara itu yang aku melahirkan itu. Ini kenapa nih? Wah ini mah, kamu kenapa, kata gitu, tanya sama dokternya. Saya jatuh dari tangga. Emang kamu harus ngapain, katanya kan ditanya. Iya saya nyuci gitu segala macam. Aduh, namanya habis melahirkan kan udah dikasih tahu, kata dokternya kan tadi udah ngasih tahu nggak boleh berat-berat dulu segala macem. Tapi kan ini karena siapa lagi yang mau nyuciin baju aku, anak-anakku gitu, maksud anakku gitu, baju bayi sama baju dia gitu. Keluarganya aku cuciin gitu kan, namanya aku tinggal di situ, siapa lagi gitu kan. Ya aku juga kan diem dong, namanya dokternya sih tahu gitu. Ya nggak ada orang, maksudnya nggak ada ini, saya doang. Aduh, pokoknya dokternya juga kesel kan sama aku karena aku nggak nurut. Dikasih lah obat tuh, karena katanya dibilangnya tuh aku jahitannya tuh robek tuh. Lepas kayak gitu. Robek dibilang, bayangin itu padahal bukan BPJS, itu bayar pribadi, dibilangnya robek. Ya kan? Dia nggak ada peka-pekanya buat bayarin obat aku juga. Keluarlah obat 1.000, aku lagi yang bayar. Asli itu semua aku makanya aku mikir, ya Allah, aku bilangnya, kok aku lagi. Itu dia gimana ya, aku juga selalu harus ngertiin dia terus, sedangkan dia nggak pernah ngertiin aku gitu kalau soal uang gitu kan. Aku juga ngomong ke ibunya, karena emang aku lagi ada gitu kan. Yang soal motor aku juga yang aku gak ada 10.000 aja, itu juga aku. Pokoknya aku yang serba lunasin semuanya, dia tuh nggak sama sekali. Udah tuh obat juga cuman sekecil ini, bubuk aja 1.000 buat pendarahan aku itu. Udah tuh dari situ juga dia mulai game di handphone dia kan. Itu masih tinggal sama ibu mertua tuh gabung. Terus kalau jatah weekend kayak Sabtu Minggu aku ke Bekasi. Kayak aku ngerasa bebas gitu kan, ya Allah, aku bebas dari neraka gitu. Wah seneng banget gitu, maksudnya ibu aku kan beda ya, ibu mertua sama ibu sendiri. Pokoknya padahal posisi aku kerja di Bekasi, itu udah pindah, udah gak kerja di Jakarta Pusat lagi. Pindahin deket rumah, sengaja gitu aku, biar dia tuh gantian. Gimana rasanya tinggal di rumah aku, kikuk dia gitu. Pokoknya aku baik-baikin terus. Coba kalau sebelum nikah aku bilang si dia pernah selingkuh, pasti aku tetap nggak bakal dinikahin tuh sama dia. Sayangnya aku tutupin, aku baik-baikin, riwayatnya bersih gitu. Namanya orang tua kan, perasaan kan pasti tahu kan. Itu sebelum orang tua aku tahu tuh, aku cekcok terus sama dia. Apalagi aku jangan sampailah kedengeran keluarga aku kalau aku pernah di KDRT-in juga gitu. Posisi misalkan anakku udah usia berapa ya, masih bayi sih kayak 3 bulan yang anak pertama. Suatu kejadian dia nggak nurut, dalam arti game terus sampai pagi ngerokok. Ibu mertua juga kan ngerokok. Posisi kan ibu mertua ini punya suami yang orang luar negeri itu. Sebenarnya orang luar negeri ini tuh paling benci lihat rokok. Jadi ibunya itu tetap ngerokok, tapi kalau ngerokok tuh kunci pintu. Biar nggak ketahuan sama suaminya.
posisi di situ ada bayi. Bayangin aja, ruang tertutup ada bayi ngerokok. Gimana nggak kesel aku? Katanya lo rokok doang, kayak nyepelein gitu. Dalam hati aku, aduh nggak bisa nih aku tinggal di sini terus kan. Kalau posisi kayak gini bisa sakit nih anak aku. Yang sakit anak pasti yang disalahin siapa? Ibunya, aku. Bener nggak? Nah habis itu aku memutuskan buat ngekos gitu. Awalnya aku belum ada niatan buat ngekos sih. Awalnya aku ada niatan buat tinggal di rumah aku. Dia nggak setuju. Ya udah kalau gitu ngekos aja. Kos lah tuh. Terus selang berapa tahun tuh anak udah besar ya, setahun 2 tahun gitu. Kos di daerah Jakarta Barat. Karena aku kan pindah-pindah tuh kerjanya. Sekarang tiba-tiba udah di area Jakarta Barat. Jadi kosnya di Jakarta Barat dong. Pokoknya intinya aku udah gak tinggal di mertua karena kasus itu. Yang merokok. Anakku jadi tinggal di ibuku. Diurusin ibuku. Ibuku mau. Karena aku juga kasih buat jatah ibuku buat ngurusin anakku gitu kan. Itu pun dari aku, bukan dari dia. Dah. Dan ngekos pun yang bayar siapa kosannya? Aku juga yang bayar kosannya seisinya, kayak makannya, kayak peralatannya, beli kompor segala macam, semua aku. Jadi aku tuh mikir sebenarnya keluarga itu aku atau dia gitu kan. Aku mikirnya kok jadi semuanya aku gitu. Dia tuh bener-bener cuman kayak ibuku tuh nilainya tuh dia tuh kayak parasit, dalam arti kayak suamimu tuh kayak anakmu, tau gak sih? Bukan suami katanya, tapi kayak anak katanya. Saya kamu ngempanin terus katanya gitu. Ya mau gimana ya, aku bilang, aku selalu ya gimana ya, aku juga bingung digituin sama orang tua. Akhirnya udah tuh suatu kejadian di kos itu aku bener-bener waktu posisi lagi ada masalah di kantor, ya kan, masalah di kantor. Dia nggak mau bantu, dalam arti dia cari-cari celah juga nih, bosen sama aku, selingkuh lagi sama selingkuhan yang lama, sama yang istri orang itu yang terakhir yang sebelum nikah, balik lagi ke dia. Kenapa sih ke dia terus? Berarti dia bilang tuh, gue nggak ada orang lain. Dia jujur ngomong, gue nggak ada orang lain, gue kalau udah itu aja deh. Maksudnya ya udah lu sama dia aja, nggak usah ngapain sama gue gitu. Ngapain dilanjutin, lu ceraiin gue lah. Nggak mau, dia tetap nggak mau nyerain. Dia udah ngomong cerai-cerai terus ya kan. Aku lama-lama aku pusing juga dong. Posisi itu juga ada masalah di karir aku kan. Maksudnya dalam arti apa ya, aku pertahanin terus tuh di kerjaan aku. Terus dia juga bikin pusing. Dalam arti akhirnya dia berkesempatan buat selingkuh lagi. Itu selingkuhnya sesudah nikah tuh ya kan. Itu juga dia selingkuhnya tuh ceritanya dia bawa kabur uang ibunya 10.000, ya kan. Aku nggak tahu, aku taunya tuh dia itu kaburnya sama cowok, sama temen cowoknya. Ternyata sama cewek itu, keluarganya nutupin. Aku tahu, aku kesel dong sama keluarganya, kenapa nutupin, kenapa nggak ngomong aja gitu kan, gitu. Ternyata buat begitu-gituan, buat judol, abis tuh. Singkat cerita dia nggak ada kapoknya. Itu aku belum tahu kalau dia sama selingkuhannya, aku taunya sama cowok doang. Pas aku tahu itu dari handphone, aku ngomong langsung ke dia, oh ternyata kamu sama dia. Aku pikir sama cowok perginya. Di situ aku murka. Aku semenjak kenal dia, dari pacaran sampai nikah, aku jadi nakal. Yang tadinya aku anak baik-baik, jadi kayak aku tuh nakal telat gitu. Karena dia sudah banyak nakalnya, aku jadi ikutan nakal. Jadi kayak nyoba-nyoba memberanikan diri buat jadi nakal juga. Akhirnya aku coba main dating apps, ya kan. Aku main dating apps. Aku selama ini main dating apps sebenarnya chat doang, nggak pernah ketemu. Waktu masih gadis, pas udah menikah malah jadi kepo. Karena aku ngerasa, aku
pengen ngerasain kayak ada hasrat pengen ngerasain kayak gitu berhubungan selain sama suamiku. Itu ada hasrat. Gimana rasanya gitu kan? Kata orang-orang katanya beda sensasi atau gimana sih gitu kan? Ya benar emang beda. Akhirnya aku nakal tuh. Itu posisi juga kan namanya kerjaan juga lagi apa ya? Karirku juga lagi apa sih hancur gitu dalam arti mau resign gitu kan aku kan dan belum dapat gantinya. Stres dan aku juga waktu itu posisi juga lagi apa ya? Waktu main dating apps sih aku masih KB ya. Itu bulan apa ya? Agustus. Aku main dating apps ketemunya benar-benar langsung orang gede kayak dia ngomongnya sih speak-speaknya anggota dewan. Emang benar sih aku selidikin di Google, wah beneran anggota dewan. Dia sampai ngomong nih, ketemuan kan, kamu nggak percaya kalau saya anggota dewan? Dia sebegitu. Aku jawab enggak. Ketemuan tuh di hotel Jakarta Pusat. Aku samperin tuh dengan lagi stres-stresnya gitu kan. Ya pokoknya nggak mikirin apapun, nyamperin aja udah. Hobi nyamperin cowok gitu, nyamperin tuh aku samperin naik mobil aku kan. Itu posisi aku suruh bilang mana KTP-nya. Dengan bodohnya dia benar-benar ngasih KTP, posisinya status kawin, dia ngomongnya begini, apa ya? Aku masih single ya. Gimana sih bego-begoin cewek gitu kan? Ya udah, terjadilah di situ. Aku nggak mikir panjang, berbuat. Itu pun nggak cuma sekali juga. Maksudnya day 1 terus day 2 nemenin dia seminggu karena dia waktu itu katanya lagi memang ada keperluan di Jakarta, seminggu full aku temenin. Berbuatlah aku di situ, berhubunganlah aku di situ sama orang itu. Suamiku juga waktu itu apa namanya? Sebenarnya dia tahu gerak-gerikku selingkuh gitu kan. Yang kayak aku mati. Aku tuh apa ya? Punya ngajarin dia buat tahu lokasi. Aku punya satu email yang semuanya pakai emailku. Mau dari keluargaku, dia tahu segala macem. Jadi ngedetect lokasi pakai my device gitu loh dari handphone. Jadi dia ngedetect. Tapi aku juga kadang lokasi kayak apa namanya? Lokasinya aku matiin gitu kan. Tapi dia tahu aku tuh dari history wifi hotel. Oh. Dia iya. Di situ aku ya ketahuan deh. Udah namanya ini kan ketahuan kan. Wifi hotel ini gitu kan. Di iniin gitu kan. Bilang aduh ketahuan kan. Pokoknya aku berhubungan di situ kan. Tapi ya begonya aku ya sekedar berhubungan aja karena aku mikirnya gimana sih rasanya sama orang lain nih, dia pun juga suami orang gitu. Apa ya, udah kabur aja dia juga. Aku juga begonya paling cuman sekedar kayak modal dikasih makan di resto udah. Boro-boro enggak dikasih duit. Enggak cuman karena aku penasaran doang kan. Bodoh, bener nggak? Bodoh banget aku tuh. Cuma karena penasaran gimana sih rasanya sama orang lain gitu. Makanya aku dibodoh-bodohin, udah dibodohin sama suami, dibodohin orang, pokoknya paling bodoh gitu. Namanya lagi stres kan, jadi mikirnya ya udah bodoh aja gitu. Ya aku pun gini-gini juga cerita ke orang tua aku. Cerita kalau aku udah begini sama orang lain dan aku habis aku diomelin, dimakan. Pokoknya tahu lah sendirilah ya. Aku apa-apa ngomong sama orang tua juga. Maksudnya biar dikasih jalan, biar bersih aku tuh gimana, biar bisa bangkit lagi. Itu sekarang udah apa ya? Bahasanya itu bulan Agustus tuh kejadiannya. Ya kan? Agustus habis itu September ya. September aman. Itu Agustus belum ketahuan tuh. September aman. Oktober dia itu yang ketahuan itu sama selingkuhan itu. Oktober, November itu sebenarnya udah apa ya, pisah-pisah ranjang, tapi November itu rujuk lagi. November 2024 rujuk.
rujuk, November, Desember rujuk, itu aku lepas KB, ya kan. Desember dia si anggota dewan itu nelfon, ngabarin, diangkatlah sama si suami. Tahu dong, dimatiin. Akhirnya sebenarnya sih dari anggota dewan ini sebenarnya ada niatan juga sih sebenarnya mau serius sama aku, katanya. Karena mungkin si anggota dewan itu mikir, dia udah rujuk gitu kan. Ya udah, niatan dia udah hapus, hilang semua gitu. Ya udah, telepon katanya jangan hubungin istri gue lagi gini. Ya udah, akhirnya udah diblok juga aku sama, udah aku juga nggak mikirin itu karena emang aku cuma sesaat aja gitu kan. Ya udahlah, namanya juga itu masa kelam aku gitu kan. Rujuk, aku buat masalah. Karena apa? Aku buat masalah, maksudnya buat masalah gini. Aku kan namanya lagi stres itu Desember 2024, stresnya dalam arti stres karena kerjaan juga ya. Karena udah kayak mau dikeluarin gitu loh. Tapi di kantor kan nggak boleh ya. Jadi aku disuruh resign paksa gitu. Kan kalau dikeluarin kayak PHK kan otomatis perusahaan tuh harus ngasih kebayar aku kan. Perusahaan tuh nggak mau kayak gitu. Maunya tuh aku suruh resign, padahal aku nggak mau resign. Aku tuh masih butuh uang itu gitu kan. Akhirnya mau nggak mau aku jadi kayak ya udahlah. Jadi aku tuh jelek-jelekin kayak absen, bolos, lama-lama kan di-resign kan gitu. Habis di-resign kan, udah tuh bener-bener aku resign nih, gak kerja nih, aku jadi gak kerja nih. Padahal itu kos, udah bayar, bingung nih, jadi keusir gitu kan. Buat masalah gini, aku lagi gak KB juga, namanya mau KB kan harus bayar pakai uang, aku lagi gak ada uang juga. Ke KB, dia pengen si suamiku berbuat tuh di situ. Aku juga bingung nih, padahal aku habis berbuat juga ya belum lama ya. Takut ketahuan gitu kan. Jeda gitu, kalau pas berhubungan sama itu kan dia mah pakai siapa namanya? Kalau yang sama si anggota dewan ini mah dia pakai pengaman. Sampai ngomong juga sih anggota dewan ini. Di luar lah, enak aja lo. Kalau jadi gimana, aku bilang gitu kan. Enggak. Gitu tuh. Nah, si suami juga gitu. Aku udah ngasih tahu, aku lagi enggak KB, aku bilang gitu. Terus dia tetap, namanya suami gimana sih di dalam gitu kan. Maksudnya jangan jadi lagi gitu kan. Maksudnya aku tuh kayak subur banget gitu loh. Emang sih aku juga ngerasa kalau KB itu haidnya setahun sekali. Aku nggak tahu kalau itu bakal jadi gitu sama suami gitu kan. Tapi suami karena tahu aku udah riwayat selingkuh sama itu, jadi dia nggak ngerasa kalau itu dia buat gitu loh, maksudnya. Dia nggak ngakuin yang kedua ini gitu loh jahatnya. Padahal jelas-jelas tuh lihat aja anaknya mirip dia gitu. Dilihat aja, dia tuh ngerasanya yang anak pertama itu kan mukanya putih, yang kedua kan agak gelap, disangkanya kan gimana, dia namanya Ade pasti nggak semuanya selalu sama gitu kan, namanya adik kakak dulu lucu deh pokoknya. Bilang suaminya ibu itu buat masalah kayak buat rencana gitu, katanya nih si Marisa gue kerja ini, ngakuin katanya suka sama aku. Ya udah, aku jadi di situ buat punya licik tuh, dalam arti dia nggak nyatain cinta gitu loh ke aku, si suami mertua tiriku loh, suami ibunya yang orang luar negeri itu. Tapi aku berkomunikasi itu pakai Google Translate karena aku emang nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, nggak lancar gitu. Dia nyatain rasa suka, akhirnya aku punya kesempatan jelek gitu kan. Kesempatan aku nih kayaknya harus berbuat jahat nih supaya aku bisa pisah. Karena apa kalau setiap mau pisah selalu di satuin terus sama keluarganya gitu. Akhirnya ngajakin ke hotel si mertua tiri. Iya, ke hotel aku. Tapi aku nggak ngapa-ngapain karena aku cuma buat punya riwayat jelek aja gitu. Tapi aku tuh bisa megang handphone si bapak mertua itu. Aku lihat historinya, ternyata dia itu punya wanita lain yang sedang mengandung, wanita Indonesia yang sedang mengandung. Karena ibu mertua aku tuh sudah menopause, nggak bisa punya anak lagi. Jadi dia punya anak dari wanita lain gitu. Aku infokan ke ibu mertuaku. Tapi ibu mertuaku tuh mungkin percaya nggak percaya ya. Yang taunya intinya aku itu di hotel itu sama bapak mertuaku disuruh telanjang. Ya aku beneran. Tapi aku nggak diapa-apain, demi aku nggak diapa-apain. Cuman disuruh telanjang gitu kan. Udah tuh aku
bener. Karena habis mandi suruh kan tuh, coba gitu. Udah, aku dikasih uang tuh karena aku punya riwayat hutang juga tuh ke bapak mertua. Ya sekitar 8.000 lah, aku nggak sanggup bayar. Otomatis aku ada pikiran, ya udahlah, aku udah digituin sama dia, ngapain aku bayar hutangnya? Kan dia udah nyuruh aku kayak gitu, ya kan? Gitu. Ya aku juga nutupin gitu. Udah apa namanya? Buat masalah, aku ngadu ke ibu mertua dan bapak mertua itu pun ngomong, udah beneran iya kita ke hotel gini nggak pernah ngapain. Tapi kan pikiran ibu mertua sama suamiku kan beda. Mikirnya udah begini ya kan, bagus lah tuh pemikiran kayak gitu. Akhirnya aku berantem di situ, aku dijambak sama ibu mertua aku, sama kakak iparku, diusir kan aku bilang ya udahlah, orang aku udah balik ke rumah orang tua aku sendiri. Singkat cerita, aku di situ kan udah dia bapak mertuaku sama ibu mertuaku tuh udah cerai. Dia udah cerai beneran, resmi, ya kan. Nah, suamiku tuh kayak dendam juga sama aku, udah bikin katanya keluarganya hancur, padahal dia sudah menghancurkan aku lebih dahulu gitu. Ya kan, udah rumah tangga hancur, karir aku hancur. Kenapa karir aku hancur? Karena kan jauh ya. Aku juga nggak tahu kalau aku posisi lagi hamil. Aku tahu hamil itu April 2024. April 2025, sorry, itu udah usia kandungan 5 bulan, ya kan, nggak berasa. Ya udah, akhirnya aku juga hamil sendiri sampai sekarang gitu. Maksudnya hamil sendirian gitu, tanpa dia juga katanya udah diusir juga sama keluarganya. Nggak tahu dia tinggal di mana sekarang, sampai detik ini. Aku mau ngurusin perceraian juga, aku kan belum ada biaya juga. Dia udah aku suruh buat gugat aku, dia nggak mau buat gugat. Emang yang kepengen cerai siapa? Kan elu katanya kepengen cerai, katanya gitu. Ya gimana ya, orang udah keluarga udah semua hancur lebur, saya udah saling benci, ya kan? Sekian, itulah life story aku. Berarti anak yang sekarang yang kedua ikut siapa? Ikut aku lah. Masih bayi banget dong? Iya, sekarang baru usia 2,5 bulan, 2,5 bulan. Mau jalan 3 bulan nanti. Aku lahiran kemarin 7 Agustus. Sekarang mau jalan 3 bulan. Berarti biaya juga sendiri? Sendiri, itu pun sebenarnya aku coba bayar BPJS berbayar. Oke. Tapi tetap aja bayar 5.000 denda. Iya, ya, tetap aja bayar. keluar. Iya, benar. Biaya aku sendiri. Gitu. Iya, itulah BPJS tuh ya, kalau wajib harus bayar terus, jangan sampai nunggak. Takutnya kenapa nanti kalau misalkan ada sesuatu hal kita sakit tiba-tiba harus bayar sekian, sama aja bohong. Enak kan kita bayar sedikit kan, setiap bulan paling berapa, 25 ya. Oh itu yang kelas 3, aku yang kelas 1 itu 100 ribuan per orang. 100.000. Jadi aku bukan 85.000 ya, 85. 100 sekarang tahu. Makanya lagian kata ibuku, lagian lu gaya-gayaan kelas 1 kali. Ya aku nggak tahu, aku cuma pengen fasilitasnya oke, aku bilang gitu. Ya emang sih oke. Gitu. Berarti nih suami dari awal sampai sekarang ini nih nggak kerja tapi serabutan. Jadi gini, dia pernah punya gaji. Emang sih gajinya mungkin 10 kali lipat ya, aku ya 10 kali lipat. Ya aku dulu kerjanya bisa gaji 2 digit, dia enggak, tapi aku tetap menerima dia padanya. Kasih ke aku semua, tapi dia pinta balik. Dalam arti kayak ongkos dia, rokok dia, bahkan dia minta balik itu melebihi apa yang dia kasih. Gitu. Jadi aku ngerasa ya ampun, ini aku rumah tangga macam apa gitu kan. Akhirnya aku buat kesalahan dong kayak tadi, supaya pisah. Itu jalan satu-satunya, aku harus buat salah. Selesai kan buat salah. Aku coba ngebuat salah. Mungkin aku masih sama dia, tapi aku kan gak mau. Ya tapi memang dari awal juga udah salah melangkah ya. Iya. Kak Cacanya salah melangkah. Jadi memang udah hanya kebawa cinta aja sih yang dipikirannya itu cinta aja. Makan cinta doang. Ya, nggak ngelihat nanti kedepannya gue makan apa nih kalau laki gue nggak kerja. Apalagi posisi kalau aku lagi jatuh, ya udah. Ya kan aku jatuh apa? Hilang kan, dia nggak bisa aku pertahanin. Betul. Kan. Gitu, dia juga nggak bisa pertahanin aku. Ya. Namanya jadi ya teman-teman ya, jadi kita jangan pernah salah dalam memilih pasangan hidup ya, khususnya bagi perempuan. Pastikan lagi calon pasangan kalian itu, calon suami kalian itu udah bekerja aja udah.
Yang penting duit. Duit Iya, coy. realistis. Realistis. Lu mau makan kon doang? Nggak mau. Nggak udah. mau kan? Kapok. Tapi ini Kak Caca mau loh, selama beberapa tahun dia cuma makan kon 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun lo bayangin. Cuma diempanin gituan doang. Iya, gitu. ya Allah, tolong. Tapi ya ini pelajaran juga ya buat Iya, Kak Caca. pelajaran buat, banget. Mungkin kedepannya nggak akan terulang lagi. Karena belajar dari pengalaman ini, jadi udah tahu nih, gua harus nyari suami. Setidaknya dia memiliki pekerjaan tetap lah, walaupun gajinya nggak seberapa, tapi setidaknya dia bisa menghidupi keluarga, bisa menyekolahkan anak, bisa membeli make up gitu dan lain-lainnya. Jadi semua dapet nih, dagingnya Iya. dapet, uangnya juga dapet, mantep. Betul, harus balance. Harus balance. Kalau ya itu tadi ya. Aduh. Berarti sekarang masih pisah ranjang ya jadinya ya. Iya, Kan belum memang. ada gugatan dari Kak Caca juga nggak menggugat. Iya, cuman temen bilang kalau bisa sih suami yang gugat biar kamu dapat nafkah ida. Aku bilang nggak ngarepin, aku bilang gitu. Pokoknya kalau aku udah ada biaya, aku bakal gugat lagi. Iya, talak ya. Berarti nggak ada ditalak gitu dia. Sebenarnya aku yang minta sih, sebenarnya sih kita dosa ya kalau minta talak. Cuman ya gimana sih, dari keluarga juga, maksudnya ya udah coba biar dia langsung minta talak 3 aja. Sebenarnya udah sih. Itu di HP yang lama, HP aku juga udah rusak sih. Aku minta talak sekaligus talak 3 gitu kan, di voice note. Dia beneran udah ngomong gitu. Jadi Ya, itu lebih baik sih ya. Jangan sampai bukan berarti saya mengajarkan untuk ini loh. Maksudnya untuk berpisah Iya, ya. iya. Tapi memang kalau mendengar cerita dari Kak Caca ini ya lebih baik ya berpisah aja. Iya, gitu. benar. Untuk apa dipertahankan kalau memang kelakuan dari suaminya ini seperti itu. iya, Gitu udah ya. Tapi memang ini kelakuan suami seperti itu Benar, kan seperti ya. itu. Tapi kalau tidak ya berdosa juga gitu. Kalau ternyata dia baik apa kerja gitu. Tapi kalau ternyata dia udah nggak kerja, udah menyakiti hati istri, tidak menafkahi istri, ya itu lebih baik ya keputusannya ada di tangan Kak Caca ya. Yang terbaik Benar. pokoknya. betul. Dan semoga Kak Caca juga dapat yang terbaik Amin, lagi. Gitu. amin, amin, Jangan amin. lama-lama menjadi janda Oh, karena nggak baik gitu. juga. Iya. Nggak harus baiknya seperti kenapa ya? Nggak baiknya omongan tetangga. Iya, ampun, nggak usah Mau dengerin keluar lah. malam dikit pasti Iya. itu udah nggak bener namanya. Aduh, Karena stage apa namanya ya, statement janda itu sudah Oke. ke banyak nggak enak gitu kedengarannya. Oh, Pasti itu janda. Wajar tuh kalau ada cowok main ke rumah dia walaupun itu saudara atau apa, pasti nyinyiran tetangga tuh pasti ada. Omongan lah bukan nyinyiran ya. Iya, maksudnya nikmatin dulu lah single era, maksudnya dalam Ya arti. setahun 2 tahun lah. Nah, itu. Ya cari-cari dulu mungkin Iya, yang yang panjang dan bener-bener. besar. Astaga. Astaga. Yang bener-bener ya. Aduh ya. Iya, cari ya apa namanya, maksudnya jangan terlalu lama ya. Buat dipilah-pilih dulu mana yang enak. Wah, ini enak nih. Baru nikah gitu. Iya, betul. Maksudnya enak Enak 7 turunan iya, ya. enak 7 turunan. Bukan enak diranjang doang. Iya. Oke, dari sini Kak Caca ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Pesan-pesannya mungkin ke penonton di rumah. Pesan-pesannya. Iya. Jangan mau sama orang yang mau kondo, udah titik itu aja sih. Iya, siapa juga yang mau Iya, ya? Kayaknya cuma Kak sengsara Caca doang. banget soalnya. Sedih. Oke, Kak Caca terima kasih buat waktunya Iya. ya. Oke, Jepeker, saya salah. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Caca. Caca dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi kisah percintaan, perselingkuhan, skandal dan lain-lain, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Handika. Terima kasih buat waktu dan buat cerita. Belum ini iya belum boleh. Iya. Sorry. Sabar ya. Pokoknya yang sabar ya, Kak Caca. Semoga nanti nggak mendapatkan suami yang mau kondo lagi ya. Amin. Ya. Yang kaya raya, tajir melintir. Amin. Biar bisa menghidupi anak Kak Caca juga pastinya. Bener gitu ya. dong, Oke, harus Kak Caca. dong. Thank you dan sampai jumpa. Dadah.